Isu tentang adanya hubungan gelap antara spiritualitil dengan RH ini sepertinya nyata, teman-teman. Ini bukan sekedar isu, tapi ini adalah fakta yang memang masih ditutup oleh Rismon Sianipar. Rismon ini katanya akan membongkar rahasia personal antara orang-orang yang mengaku bermoral padahal amoral ini, ya, si spiritualitil dan RH ini. Jika mereka terus-menerus mengusik-ngusik Rismon yang memang ingin keluar dari jalur-jalur sesat mereka, menyebarkan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi, dan jika mereka terus-menerus memojokkan Rismon, maka kemungkinan besar hubungan uhu-uhu mereka akan dibongkar tuntas. Kebenaran mencari jalannya sendiri. Orang-orang yang mengaku pahlawan kebenaran ternyata mereka mencari keuntungan dari fitnah yang mereka sebarkan. Keuntungannya apa? Bisa uhu-uhu, bisa dapat untung jual buku. Sejak kemunculan isu tentang hubungan gelap antara Tifa dan RH, saya menunggu klarifikasi dari mereka dengan harapan bahwa itu semua hanyalah fitnah. Bukannya mengklarifikasi, Tifa Tipu ini justru membuat sebuah surat untuk Rismon. Kita baca suratnya Tifa ya. Dear Rismon dari Tifa. Ingatkah kamu, tanggal 15 April 2025, ruang 109, Fakultas Kehutanan UGM. Kita duduk bertiga, aku, kamu, dan Mas Roy Suryo. Pertama kali 3 pasang mata kita dan 3 pasang tangan kita menyaksikan dan memegang skripsi palsu milik Joko Widodo. Masih aja dia bilang skripsi palsu, padahal skripsi itu ada di UGM dan tidak mungkin palsu. Ya memang beginilah ya, ciri-ciri orang goblok ya begini. Skripsi itu ada di UGM sudah jelas asli. UGM tidak mungkin menerima skripsi palsu. Masih dia bilang palsu. Kemudian hari itu bukan sekedar hari pertemuan pertama, hari itu adalah titik mula sebuah perjalanan yang tidak ringan, bahkan mungkin terlalu berat untuk manusia biasa. Berarti kamu manusia tidak biasa ya, alias gila gitu. Dan sejak hari itu kita bukan lagi sekadar rekan seperjuangan, kita menjadi 3 sahabat, asik. Aku dan Mas Roy menganggapmu bukan hanya partner dalam mencari kebenaran, tapi adik kami sendiri, cie. Si Rismon ini dianggap adik sama si Tipa. Adik ketemu gede gitu ya. Ada rasa ingin menjaga, ada rasa percaya yang tumbuh tanpa dibuat-buat. Ada keyakinan bahwa kita bertiga adalah satu barisan kecil yang tak akan terpisahkan. Aku masih ingat caramu berbicara waktu itu. Penuh keyakinan, penuh api, kompor kali. Seolah kita semua adalah bagian dari barisan kecil yang ditakdirkan untuk menyalakan terang di tengah gelap. Yang sudah terlalu lama dibiarkan. Kita tertawa, kita berdiskusi. Kita merancang langkah-langkah dan di antara semua itu tidak ada sedikit pun keraguan bahwa kita berada di sisi yang benar. Tukang fitnah tapi merasa dirinya benar. Ya itulah tipu-tipu. Tapi Rismon, jalan yang kita pilih ternyata bukan jalan lurus. Ia berkelok, ia gelap, ia penuh jebakan. Jalan yang mereka buat adalah rekayasa mereka sendiri. Mereka memang menempuh jalan yang bukan dilewati oleh orang-orang normal, yang dilewati hanya oleh orang-orang gila, ya. Makanya jalannya terasa berliku, gelap. Namanya juga orang gila. Ada jalan bagus gitu ya. Jalan yang terang, ada lampunya. Dia lewat jalan berkelok-kelok. Kalau jalan yang mereka tempuh untuk mencapai satu tujuan baik, jalan berkelok-kelok pun tidak masalah. Tetapi memang tujuan mereka tidak baik, memfitnah. Terbukti dengan keluarnya Rismon, artinya apa? Rismon menyadari bahwa dia tersesat di jalan yang berkelok-kelok dan akhirnya akan menjerumuskan dia ke dalam lubang penjara, kan begitu. Ini Tipa, ini sengaja cari jalan berkelok-kelok dan nyuruh adiknya si Rismon ini ngikutin dia. Nanti di ujung itu si Rismon dijorokin ke penjara duluan. Kan kurang ajar si Tipa nih, kakak biadab ya. Dan yang paling menyakitkan, kadang bukan musuh di depan yang melukai. Wis, udah kayak apa aja ya musuh. UGM dibilang musuh gitu ya. KPU dibilang musuh. Bareskrim dibilang musuh. Pak Jokowi dibilang musuh. Astagfirullahaladzim. Kapan Pak Jokowi memusuhi kalian? Tiba-tiba. Ya, kalian aja yang sok kegeeran Pak Jokowi memusuhi kalian. Terus apa tujuan kalian mencari-cari perihal ijazah Pak Jokowi yang jelas-jelas asli, UGM bilang asli. Lalu kalian menganggap bahwa kalian ini berperang dengan musuh. Musuh apa? Kalian yang mencari-cari kok, mencari-cari masalah, mencari-cari musuh, ngajakin orang berantem, ngajakin orang berdebat. Menggila tipe ini. Tapi perubahan arah dari mereka yang dulu berjalan di samping kita, Egi.
Ada satu bagian dari perjalanan ini yang sampai hari ini masih mengganjal. Dan jujur saja itu yang paling membuat hati ini terasa berat. Tentang ijazah Yamaguchi itu. Tentang surat keterangan kematian yang dikabarkan lawan kita. Aduh, hal-hal yang aku tahu membuatmu berada dalam posisi yang tidak mudah. Tipa ini sebenarnya udah kelabakan ketika ditemukan bahwa Rismon punya ijazah yang tidak diakui oleh Universitas Yamaguchi. Apalagi ada surat kematian yang dibuat oleh istrinya Rismon. Sebenarnya si tipa-tipu ini tahu. Mereka kan cari-cari masalah sendiri. Mereka ngajakin perang. Orang anteng-anteng Pak Jokowi ngajakin perang. Kita pendukung Pak Jokowi anteng-anteng gitu. Diajakin perang. Giliran kita melawan, mereka bilangnya katanya kita musuh. Oh ngedan ini ya. Rismon yang udah kepepet di depan dijorok-jorokin. Bilang palsu. 11.000 triliun palsu, bilang palsu. Giliran Rismon, ogah, lu aja yang maju ke depan, kata Rismon gitu. Rismon melipir. Rismonnya ditembak sama dia pakai surat kematian palsu itu yang dibuat istrinya. Ini kan dalam rangka menembak Rismon ini, si tipa-tipu ini. Orang gila semuanya. Mungkin kamu merasa terancam. Bukan terancam. Ya sudah berada di ujung tanduk. Mungkin kamu merasa sendirian. Alah, mungkin kamu takut. Tapi justru disitulah seharusnya kamu kembali ke kami. Ya kalau kembali ke kamu itu ya malah makin gak aman. Orang kamu yang jorok-jorokin si Rismon ke penjara kok. Gimana sih? Mengapa kamu tidak bicara? Mengapa kamu memilih diam? Udah ngomong dia tiap hari si Rismon. Diam, memangnya bisu apa? Masuk TV kau merendah-rendahkan saya kau. Taulah sama si apamu itu. Membujuk-bujuk saya. Terus membujuk-bujuk saya. Konsisten membujuk-bujuk saya. Untuk membentuk bala RT. Padahal saya keluar dari tim sana itu. Saya pinginnya sendiri. Sekarang cuap-cuap lah kau sok paling suci kau. Ya, semua orang tahu itu masalah personalmu itu. Tuh, masalah personal, tipa-tipu. Apa itu masalah personal? Uhu ya. Adekmu nih ngomong nih. Sekarang kau sok paling hebat kau, sok paling pahlawan. Sok mengeluarkan duit kau di kasus ini. Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. Modar lo. Dapat untung kan lo dari konten-konten fitnah lo itu. Jadi jangan sok bermoral. Ada masalah personal. Dapat untung di konten. Double untungnya. Enak kali kau menuduh-nuduh saya dengan enteng mulutmu itu. Menuduh saya pengkhianat. Padahal kau pendompleng. Penumpang gelap di kasus ini. Di tengah jalan membujuk-bujuk saya. Mendompleng di kasus ijazah. Maksa-maksa orang. Enak kali kau sok pahlawan kau dianggap orang. Sebenarnya tahunya aku masalah personal itu. Yang gak maunya saya membongkar itu. Karena itu masalah personal. Saya menghargai. Personal is personal. Tuh. Lagi-lagi Rismon mengatakan tahu masalah personalmu. Tapi melihat mulutmu, seolah-olah kau orang paling hebat. Kalau kau teruskan itu, ya, label-labelmu itu terhadap saya, akan saya laporkan kau. Dengan enaknya kau mengatakan saya pembelot, pengkhianat, mulutmu itu. Rismon masih baik loh, nggak mau membongkar itu ya. Personal is personal. Tapi terlanjur ngomong ke Farhad Abbas, jadi Farhad Abbas yang ngember. Biarpun ditutup-tutupi oleh Rismon, tetap aja kecium juga bangkeknya itu. Si tipa-tipu sama si RH itu ya. Tengah jalan kau penumpang gelap kasus ini. Membujuk-bujuk saya. Sampai berantam kau dengan AS kau. Hebat kau. Jaga mulutmu itu. Jangan sok paling bermoral kau. Pengacara raja konten. Jangan sok merasa bermoral kau itu. Pengacara raja konten. Siapa lagi kalau bukan RH. Modar kau RH. Masih seperti itu. Apalagi mengungkit-ungkit pribadi. Ku bongkar pribadimu. Kalau kau ngungkit-ngungkit, ku bongkar pribadimu. Nak lo ya, kalau dibongkar pribadinya kan runtuh semuanya. Ya, gelarnya runtuh, moralnya runtuh, gelar pahlawannya, pahlawan kebenaran runtuh, pahlawan uhu. Apalagi itu berkaitan dengan beda buku Jokowi White Paper itu kejadiannya. Oke pemirsa, ya, jangan merasa kalian itu mereka itu penegak kebenaran, pret, ya, Tifa. Sudah saya ceritakan di video sebelumnya, ya. Tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1.000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000, 1 miliar. Kalau 10.000, berapa itu? 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Kalau 5.000, berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Keuntungan 350.000. Ya, anggap aja untuk reseller 50.000. 300.000 per buku. Ya, kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Tak peduli dia hak orang lain.
Begitu kalian moralitas semacam itu kalian bilang penegak kebenaran. Jadi sebenarnya si Tifa ini juga menggelapkan uang penjualan buku Jokowi's White Paper 3,5 M. Jadi mereka ini sebenarnya bukan mencari kebenaran tapi cari untung, ya. Mereka dapat ketenaran, mereka dapat untung penjualan buku, bisa jualan buku, mereka juga laku di TV-TV, kemudian mereka dapat julukan pahlawan. Akhirnya terbongkar kedoknya semua. Risma ini akan bongkar loh kejadian uhu-uhunya itu, makanya mereka masih diam kan, tidak mau klarifikasi. Mereka sekali klarifikasi habis mereka, dibongkar semua itu. Mungkin Risma ini tahu ini bagaimana mereka ini sudah seperti pasangan yang dua sejoli yang dimabuk cinta, udah tahu ini. Dengerin aja deh omongan Rismon ini. Sedikit-sedikit bongkar personal kalian, bongkar rahasia kalian. Waduh, ngeri bener. Siap-siap aja lah tuh. Kalian ini dipermalukan ya. Kalian mempermalukan Pak Jokowi dan teman kalian, adik kalian itu akan mempermalukan kalian. Mampus. Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Ya, jadi jangan kalian glorifikasi mereka ini seperti dewa. Ya, adalah satu peneliti gadungan, Prof. Suryo, adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi's White Paper untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Oh, jadi keuntungan 3,5 M itu digunakan untuk itu kata Rismon. Adalah satu, harusnya buku JWP itu dikelola terbuka, tetapi dimakan semua, dikelola secara tertutup, seolah-olah itu tulisannya. Moralitas mereka juga berantakan kok. Jadi jangan kalian anggap mereka itu dewa. Moralitasnya berantakan. Ternyata grup Dajjalisme ini mendewa-dewakan Roy Panci ya, mendewa-dewakan geng Panci. Ini yang ngomong adik Rismon. Jangan ketika melihat orang lain seolah-olah rendah-rendahnya manusia, tidak bercermin pada dirinya. Orang lain direndahkan, padahal diri mereka sendiri itu hancur-hancuran moralnya. Ya, itulah balasan atas semua yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi. Nyata. Ya, kalau mereka teriak-teriak azab, ya inilah azab dari Allah ini. Dipermalukan di dunia adalah azab yang paling pedih. Belum lagi nggak sadar narapidana kasus Tupa. Parah kau. Ya, peneliti gadungan. Dasar Roy Panci, peneliti gadungan, kata Rismon.